Kalau misalnya untuk di aquascape kan terlalu banyak yang dipelajari tuh. Cuman ya yang penting tuh basic-basicnya aja. Nah, peralatan aquascape itu kan karena kita buat ekosistem, jadi kuncinya adalah alat-alat yang pendukung ekosistem itu. Dia bilang sama saya, "Son, kalau kayak begini aja bikinnya, anak saya juga bisa. Jadi kamu pantas cuma dibayar 100.000. Kalau kamu mau dibayar lebih sama orang, kamu harus bisa membuat sesuatu yang tidak bisa orang buat. Ataupun bagus, ada seninya, bukan cuma tanaman ditaro-taro." Nama saya Nixon Marpaung, saya sebagai pemilik toko Nix Aquascape. Aquascape itu sebenarnya adalah seni menata tanaman di dalam akuarium, kalau dari segi artinya ya gitu. Ya kayak kita bikin ataupun memelihara tanaman di darat gitu, kita masukin ke akuarium. Tapi tanamannya pun yang memang benar-benar tanaman untuk di air, tanaman hidup semua. Nama saya Bagus, saya punya toko aquascape ya, umur 26 tahun. Definisi dari aquascape, menurutku itu akuarium yang didesain sedemikian bagus lah ya, pakai beberapa bahan gitu kayak batu, kayu, pasir, tanaman, terus kita bikin dari beberapa bahan itu bentuk suatu ekosistem tapi dibentuk seperti landscape, seperti pemandangan ya, kayak tadi itu kan ada yang kayak pegunungan dibikinnya, terus ada yang hutan gitu. Nama saya Fauzan, saya salah satu dari pemilik galeri aquascape terbesar di Indonesia. Ya, saya berpartner dengan teman saya yaitu Nixon. Di Indonesia itu dunia aquascape ini paling banyak pengembangan untuk style-style atau gaya-gaya aquascape-nya. Kebetulan di dunia aquascape itu seperti ada jungle atau bonsai, ada juga natural, ada iwagumi, ada dart style dan lain-lain. Nah, salah satunya di sebelah saya ini salah satu jenis yang jungle. Ya, jadi tema jungle. Di mana ya kita memang ambil dari beberapa contoh alam seperti dibuat seperti hutan ya seperti ini jadinya. Ini ukuran 120 cm, lebarnya 60 cm, tingginya 50 cm. Nah kalau misalnya jungle itu benar-benar rumit, kita butuh beberapa hari untuk kita ngeset benar-benar kayak hutan banget dari batu kayunya. Nah ini aku bikin itu sekitar 1 bulan karena untuk nyesuaiin kayunya itu kan harus butuh waktu yang lama kan, nyari kayu yang pas nih untuk yang selaras gitu kan. Ini kayunya itu jenis kita bilangnya biasanya kan rentek atau driftwood. Terus untuk tanamannya ini yang untuk karpet itu jenisnya Monte Carlo, emang dia tanamannya merambat nggak ke atas tumbuhnya. Yang di kayu-kayu ini kayak begini, ini moss, Pisiden. Tipe-tipe alga juga, cuman dibilangnya makroalga kalau kita bilangnya. Tanaman aquascape ya, itu rata-rata itu semi aquatic sama aquatic plant. Jadi tanaman-tanaman yang tumbuh di pinggir-pinggir sungai gitu, sama di dalam sungai. Ya sebenarnya yang dinilai ada komposisinya gitu, komposisi dari tanaman, dari hardscape-nya gitu, terus tanaman depan, tanaman tengah, tanaman belakang gitu. Jadi penempatannya itu harus jelas gitu. Kalau kita nggak paham nanti yang belakang tinggi kita taruhnya di depan, karena estetikanya udah nggak nyambung nantinya. Jadi lebih ke arah estetika tata letak si tanaman, kayu dan batunya. Kalau di sini paling banyak yang mintanya stylenya style bonsai gini. Perawatannya lebih mudah, terus dilihatnya juga nggak berat gitu, nggak penuh. Nah, peralatan aquascape itu kan karena kita buat ekosistem, jadi kuncinya adalah alat-alat yang pendukung ekosistem itu. Seperti CO2. Jadi
mutlak untuk aquascape itu ada CO2. Jadi CO2-nya itu larut ke dalam air, nanti digunakan untuk tanaman untuk fotosintesis dari lampu. Dan juga filtrasi yang mendukung. Jadi filter itu harus sesuai dengan spesifikasi atau besarnya si akuarium. Sekarang kalau semua perlengkapannya udah lengkap, ya kan, settingannya udah bagus, tapi nggak ada perawatan ataupun kita nggak punya waktu untuk spare gitu, untuk ngerawat si aquascape itu kan juga hancur, karena dia makhluk hidup, butuh namanya disentuh gitu. Nah sebenarnya kan yang kita-kita aja ya, maksudnya orang Indonesia baru tahu aquascape itu ada sekitar ya dari tahun 2005-2004 itulah. Itu juga belum terlalu booming karena pada saat itu kan internet juga kan nggak semua orang akses kan. Makanya kita pengen hiasan akuarium pakainya ya gambar, ya kan, gambar aquascape terus dikasih yang kayak dulu tuh apa, jembatan-jembatan, itu jembatan-jembatan kincir angin, nah itu. Mulai booming di Indonesia itu, ya tadi saya bilang tahun 2010, 2011 itu mulai pemain-pemainnya udah mulai ada. Ya ngetrennya sebenarnya gara-gara tadi kontes, ada kontes-kontes aquascape dibikin. Jadi orang kita tuh tahu bahwa aquascape tuh bagus, bahwa aquascape tuh emang hobi yang positif. Nah, jadinya makanya sekarang ini hampir semua kalangan, bahkan siapapun juga udah bisa main aquascape. Bahkan anak kecil juga udah pada demen datang ke sini. Itu mulainya dalam 1 tahun banyak kontes itu dari 2014 ke atas lah. Nah itu mulai usaha itu 2017. Kerja dulu itu kerja di bank. Kerja sambil kuliah lah, gimana kan ya, desain. Yang paling yakin itu yang pertama ya udah pasti kan karena hobi, jadi kan dijalaninnya kan sepenuh hati lah gitu kan. Terus emang asik aja gitu di aquascape, ya adem lah gitu, banyak teman, terus akuarium kan, ikan, ya seneng lah karena hobi gitu. Ini mau jalan 5 tahun, nanti Maret itu 5 tahun kita. Dulu kerjanya sama ya di bidang akuarium dan pet shop di salah satu perusahaan besar lah, retail gitu. Saya dari jam 8 pagi sampai jam 11 hanya dibayar 100.000. Itu di Cengkareng dulu. Sampai satu ketika saya nanya, saya kan kerja dari pagi Pak, sampai jam 11 malam. Kok saya dibayarnya 100.000? Dan itu nyata gitu. Dia bilang sama saya, "Son, kalau kayak begini aja bikinnya, anak saya juga bisa. Jadi kamu pantas cuma dibayar 100.000. Kalau kamu mau dibayar lebih sama orang, kamu harus bisa membuat sesuatu yang tidak bisa orang buat. Ataupun bagus. Ada seninya, bukan cuma tanaman ditaruh-taruh." Gitu. Dari situ saya mulai timbul semangat gitu. Walaupun kecewa dibayar 100.000 doang gitu. Sebenarnya kan kita tuh kalau mau mulai sesuatu kan harus mempersiapkan diri juga kan gitu. Nanti untuk pengembangannya akan berjalannya dengan berjalan waktu lah itu untuk pengembangannya. Dan udah akhirnya saya pikir saya udah tahu ilmu dasarnya, walaupun karyanya atau yang bisa saya buat jelek, tapi kan udah tahu dasarnya nih. Minimal kita udah bisa ngidupin tanaman lah. Ya udah akhirnya saya mutusin untuk resign dan buka tempat ini. Bahkan orang juga berpikir, ya si Nixon sosokan nih buka-buka bisnis aquaculture bentaran juga bangkrut. Ada aja yang ngomong kayak gitu. Dari omongan itu, saya kalau diomongin jelek, saya kan buktiin. Bukan dengan balasan, tapi dengan benar-benar bahwa omongan lu salah. Pertama kali orang beli aquascape di sini tuh pas ini buka, itu orang Kelapa 2, Karawaci. Iya. Kalau nggak salah 25 juta lah itu, ukuran 1,5 meter. Kisaran modal untuk aquascape ya, maksudnya toko aquascape gini ya, kira-kira itu 50 juta. Kita itu yang paling mahal itu di rak sama akuarium, itu yang paling mahal.
Ya mungkin ini aja bisa mungkin 17 juta nih satu tank. Dan ini adalah modal yang nggak bergerak. Rugi iya kalau mati. Kalau misalnya untuk di aquascape kan terlalu banyak yang dipelajari tuh. Cuman ya yang penting tuh basic-basicnya aja. Numbuhin tanaman dari 3 item yang tadi aku bilang itu. Dari pencahayaannya, nutrisi, sama CO2. Kalau aku nih dulu ya, pengalamanku tuh nggak langsung dibikin scape gitu, nggak. Yang penting tuh tancap-tancap dulu tuh tanaman di akuarium. Kalau misalnya mati, ya belajar lagi gitu kan. Ini kurangnya apa, matinya kenapa gitu kan. Pas tahun kemarin lumayan tuh bagus karena musim kan. Orang lockdown tuh. Dulu kan tahun-tahun lalu tuh ya lockdown ya. Dari hari biasanya lagi dari tahun-tahun biasanya gitu bisa 3 kali lipat, 5 kali lipat lah bisa. Omset itu bisa naik sekitar hampir ya 40% atau 50% lah. Pernah nyampe 200 juta per bulan penjualan. Ini bulan Desember. Jadi dari Agustus, September, Oktober, November, Desember tuh, Januari, Februari tuh. Itu gila. Ya orang kesini tuh hampir kayak pasar. Padahal sebenarnya kan nggak boleh kan ngumpul-ngumpul. Tapi mau gimana itu parkiran sampai penuh ke jalanan semua. Ya lumayan lah, hampir ratusan itu mah. Ya per bulan itu. Kalau untuk ukuran 120 ini biasanya kita jual dengan range harga 35 sampai 37 juta. Full set dan juga bergaransi. Sebenarnya kalau kita di Nix itu kita jual memang sudah harga paket. Jadi sebuah karya yang kita sajikan ke klien. Ya paling waktu itu ya tank 5 meter doang. Itu di daerah BSD gitu. Ya lumayan lah. Hampir setengah M itu. Desain arwana akuariumnya. Karena emang akuariumnya juga udah mahal kan. Kalau 5 meter itu udah kacanya udah benar-benar harus tebal. Komponen paling mahal ya di filter, CO2 apa segala macam itu kan lumayan, ada harganya. Jadi harga itu relatif ya, dibilang mahal murah itu ya emang tergantung habisnya bahan. Karena emang dari jasa pun paling sekian persen aja kan. Itu juga jasa itu kan sebenarnya seni ya, karya seni. Kita juga harus ada nilainya juga. Yang paling murah itu di rumah customer ya, itu 1 juta. Di bawah itu bisa, cuman apa adanya di bahannya nanti. Di aquascape-nya sendiri tuh lebih tren masih yang bonsai tadi, yang tema bonsai. Itu hasil rakitan dari kayu-kayu rasa mala ini. Itu dibikin. Jadi kayunya dipotong, disambung, dilem, semuanya jadi bentuk bonsai. Dari kayu kecil ini tadi. Ini dipotong-potong nih jadi bonsai dibentuk. Sejauh ini sih kalau untuk di aquascape sebenarnya memang nggak jauh dari bonsai, jungle, iwagumi kayak gitu atau diorama seperti itu. Itu aja sih paling pengembangannya itu ya biasanya contoh misalnya kayak style-style seperti ini kita mix. Nah dan bentuk-bentuk bonsainya kita punya ciri khas sendiri jadi ada pengembangannya dari kita. Sebenarnya ada 50-50 yang tadi saya bilang gitu. Kalau kita klien minta gitu atau customer minta referensi ya kita tetap harus ngikutin referensi dari customer. Tapi kalau biasanya di display di sini ada yang dari referensi foto juga, ada juga yang imajinasi sendiri. Jadi cakupannya luas gitu. Kalau kita mau bikin aquascape bebas. Kalau itu kita itu jalaninnya ya bermotivasi lah, terus kalau kita kreatif, terus kitanya suka tantangan dalam bisnis, oh itu bagus banget bisnis aquascape itu. Ya kayak aku lah contohnya ya, aku kan senang ya kayak dekor-dekor apa, kreatif kan, terus suka tantangan juga gitu. Pernah ngalamin yang namanya naik banget, turunnya turun banget gitu. Itu tantangan bisnis banget itu begitu, seru, dibilang seru. Jadi bagus lah untuk orang-orang yang begitu. Makanya kalau kita ketemu karyawan-karyawan baru, kita jelasin gitu, serius kerja di farm. Karena farm ini dibangun bukan dengan
main-main, bukan dengan bercanda-bercandaan ataupun dengan modal yang sedikit. Jadi kalau dari di situ tolong dirawat, dijaga. Sama kayak tadi saya bilang, kalau kita punya aquascape dirawat, ya kan? Jangan udah nggak mampu bikin, nggak mau ngerawat, udah mending gak usah kerja di sini. Paling pertama kita servis dulu, jadi jangan sampai customer udah beli, udah keluar uang, kecewa cuman gara-gara misalkan ada masalah kecil atau kitanya nggak respon ke mereka seperti itu.